الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إخوة الإيمان حفظكم الله. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim adalah mencetak manusia yang berkualitas, yang tidak bisa ditandingi oleh kitab apapun, dan manusianya juga tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Di dalam ayat 66 sampai 68 dalam surat An-Nisa yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman pada kita bahwasanya walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum, dan sekalipun kami wajibkan pada mereka untuk membunuh diri, berjuang di jalan Allah, perang di jalan Allah, al-ruju min diyarikum, atau keluarlah dari negeri kami, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, mereka tidak akan melaksanakan kecuali sedikit di antara mereka. Padahal walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, maka niscaya itu lebih baik bagi dirinya dan lebih kuat, kokoh keimanannya. Saudara sekalian, hafizahumullah, Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, beliau menjelaskan, memberikan komentarnya, dan komentar Nabi adalah wahyu dari Allah yang pasti benar, dengan bersabda, inna fi ummati la rijal qulubuhum azbatu min ar-rawasi. Subhanallah, sesungguhnya di tengah-tengah umatku ada rijal. Rijal artinya bukan sekedar laki-laki, tapi tokoh-tokoh, aktivis-aktivis, manusia-manusia yang berkualitas. Qulubuhum, hati mereka, azbatu, lebih kokoh, minar rawasi, daripada gunung-gunung tersebut. Dan dalam asar yang dikatakan di antara mereka adalah Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, saudara sekalian, apa korelasinya dengan realitas umat sekarang? Saudara, problematika umat kita bukan karena sedikitnya penduduk, bukan karena sedikitnya jumlah. Kaum muslimin di seluruh dunia menembus angka 1,6 miliar, bahkan sekarang mungkin lebih. Tetapi terjadi ikhwatal iman di banyak negara-negara Islam, di ikhwatal iman hafizahumullah, ada kesan seolah-olah umat Islam tidak berdaya menghadapi musuh-musuh Allah. Di sana dibantai, di sini disadap, di sana dijajah, di sana dibodohi, di sana ditakut-takuti. Seolah-olah umat ini bukan umat yang berkualitas. Padahal Al-Quran telah membuktikan bagaimana mukjizatnya dalam memproduksi manusia-manusia unggul dalam waktu yang relatif singkat, hanya jadi khotbah iman hafizahumullah 22 tahun, lebih sedikit atau kurang, ya khotbah iman hafizahumullah
Al-Quran mampu menjadikan umat Islam menjadi pemimpin dunia. Yang sebelumnya adalah Ra'il Ghanam, Nabi SAW sebelumnya adalah pengembala kambing, tapi setelah itu menjadi pemimpin dunia. Bangsa Arab, bangsa yang tidak diperhitungkan oleh dunia, setelah itu mereka memimpin dunia pada dulunya jahiliyah. Masya Allah. Ini bentuk daripada kemujizatan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Yang ada kesan seolah-olah kita tidak berdaya menghadapi Yahudi yang sampai sekarang masih mencengkram. Ya, Palestina belum selesai. Palestina muncul Mesir, muncul Syria, muncul Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Pertanyaan, bagaimana Al-Quran dan Sunnah membentuk umat Islam ini agar berkualitas? Ya. Apa muasafatnya? Apa kriterianya? Yang pertama, Bapak sekalian, adalah sihhatul akidah. Kualitas umat Islam dimulai dengan sihhatul akidah. Akidahnya sehat, akidahnya benar. Karena tidak ada sejarah yang umat Islam kuat sementara akidahnya lemah. Di mana umat Islam dilanda ya musibah, problematika, ya pada iman kehinaan, itu selalu ditandai dengan menurunnya akidah, menurunnya keimanan. Makanya tadi Allah katakan dalam surat ya An-Nisa ayat 66 tadi, Allah firmankan, hafizakumullah, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan lebih kokoh keimanannya. Jadi dimulai dari iman, kualitas seseorang. Ketika sebagian kaum muslimin mencuri, korupsi, menipu, maka orang yang beriman tidak akan berbuat seperti itu. Ketika sebagian orang yang mengaku beragama Islam berzina, orang yang imannya kuat tidak akan berzina. Karena Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin tidak mungkin berzina. Ketika sebagian orang yang mengaku beragama Islam bohong, mengubah janji, hadis mengatakan al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin tidak akan bohong. La yakun kadzdzab, orang mukmin tidak akan berbohong. Jadi ikhwatal iman hafid dimulai dengan sihhatul akidah. Oleh karena itu, kajian kita dimanapun berada, di masjid ini atau di masjid perumahan kita atau organisasi apapun, maka akidah harus menjadi skala prioritas. Iman adalah menjadi skala prioritas. Karena dengan iman itulah seseorang akan memproduksi kebaikan-kebaikan. Makanya Bapak sekalian, kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang memproduksi kebaikan, selalu dikaitkan dengan iman. Ketika seorang mukmin memproduksi kebaikan untuk tetangganya, iman la yu'minu ahadukum. Ya. Atau sebelum itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Subhanallah. Kemudian yang kedua pada iman adalah ya, setelah sihhatul akidah adalah sihhatul tasawwur. Sihhatul tasawwur, persepsi tentang Islam, pemahaman tentang Islam harus benar. Kenapa? Karena sesatnya umat manusia ya, ketika mereka tidak paham Islam atau pahamnya dengan pemahaman yang salah. Makanya sebagai ulama tafsir ya, selain tafsir yang sangat populer ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, di dalam tafsir Ibnu Mansur, yang dimaksud orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Itu kitab-kitab tafsir Ibnu Mansur, tafsir beriwayat semuanya macam. Jadi kalau disebut yang dimurkai Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Kemudian dalam tafsir bil ra'i ya, pendapat tetapi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah adalah yang dimurkai oleh Allah, Bapak sekalian, adalah orang yang telah
sampai kepadanya ajaran Islam, datang kepadanya kebenaran, tahu Al-Quran, tahu Sunnah, tetapi tidak diamalkan. Dan dalam hal ini sudah barang tentu Yahudi ada di terdepan. Bapak ingat, orang Yahudi meyakini karena dalam kitabnya diterangkan nanti ada nabi akhir zaman yang tinggal di Medina, atau dulu namanya Yathrib, atau Ardul Thayyibah, tanah yang baik. Maka Yahudi dari Yaman dan tempat-tempat yang lain berbondong-bondong hijrah untuk pindah ke Medina. Tujuannya apa? Tujuannya nantinya agar lahir di antara anak keturunan mereka seorang yang menjadi nabi akhir zaman. Artinya apa sekalian? Mereka percaya. Tapi begitu terbukti yang menjadi nabi bukan keturunan Yahudi, yang jadi nabi orang Arab, orang Quraisy, yang bernama Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, mulai saat itulah mereka melakukan gerakan permusuhan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Jadi Yahudi sebenarnya nggak tahu Quran, tahu Sunnah, tahu, tetapi ya ditinggalkan. Ya. Sementara Al-Dhali, orang yang sesat, yang dalam tafsir dimaksud adalah Nasrani, dan dalam tafsir yang lainnya adalah bukan hanya Nasrani saja, tapi orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu tentang Islam, atau dia tahu tentang Islam tapi bisuratin, ya, khari'ah, dalam bentuk yang salah, atau biwajhin naqis, dalam pemahaman yang kurang, terjadi distorsi, ya, dalam memahami Islam. Seperti orang ketika mendengar kata Islam adalah Islam agama teroris, Islam agama yang tidak beri kemanusiaan, Islam yang hukumnya sadis, potong tangan dan sebagainya, lupa ajaran Islam yang lain. Islam adalah agama yang tega-teganya, ya, perempuan dimani dan sebagainya. Dari pemahaman yang parsial, dia tidak memahami Islam secara utuh, dipotong-potong. Orang yang seperti ini adalah sesat. Makanya orang seperti ini walaupun mengaku beragama Islam, dia tidak berkualitas. Karena tasawurnya pemahaman tidak benar, dan yang kedua pemahaman tidak syar'i menyeluruh. Maka ya ikhwatal iman, ayat Al-Quran yang kali pertama turun adalah ayat yang membangun tasawur persepsi Islam yang benar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kualitas kita semua, Bapak Ibu sekalian, kualitas anak keturunan kita semuanya adalah ukurannya ketika dia memahami Islam secara benar. Dan memahami Islam secara benar adalah caranya yang pertama dengan syihatul masdar, sumbernya harus benar, yaitu Quran dan Sunnah. Sementara ya pendapat ulama yang ikhwatal iman dan yang lainnya sudah barang tentu, ya ini juga penting, tetapi bukan menggantikan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah syihatul manhaj, metodologi cara memahami Quran dan Sunnah juga harus benar. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian sumbernya benar, tetapi kalau cara memahaminya salah juga akan salah juga. Seperti sudah saya ulang-ulang contohnya di sini, ketika orang mengatakan riba itu boleh kalau sedikit, karena Qur'annya katanya mengatakan wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Berarti kalau riba sedikit boleh. Ini kan Qurannya benar, tapi yang salah adalah pemahamannya. Orang seperti ini tidak akan berkualitas, hatta seandainya mendapatkan ya predikat dari dunia akademis, doktor, profesor sekalipun, ketika pemahamannya salah, dia tidak akan berkualitas di kota iman. Hafizahumullah. Karena amal ibadah kita diterima oleh Allah setelah ikhlas syaratnya. Yang kedua adalah ala ilmu. Makanya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm dalam surat Al-Isra, janganlah mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membangun umat Islam menjadi umat yang berkualitas. Yang ketiga dengan cara sihatul jasad. Jasad yang fisiknya harus sehat. Karena Islam bukan hanya agama pemikiran, tapi Islam adalah din ajaran Allah yang memperhatikan kekuatan fisik. Makanya dalam surat
Al-Anfal ayat 60 kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersiap-siap dengan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwwakum. Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Bersiap-siap dengan kekuatan. Wa min ribatil khair, dan kuda yang ditambah yang dipersiapkan untuk berperang, sehingga kamu bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi negara Islam ketika kuat, tidak mungkin orang-orang kafir berani menyadap. Tidak mungkin orang-orang kafir berani mendetek kita. Tetapi sebaliknya ketika kaum muslimin walaupun mayoritas, walaupun kaya minyak, kaya batu bara, kaya emas, kaya apapun, ketika lemah di kota iman, musuh-musuh Islam berdatangan untuk menakut-nakuti, dan kita saksikan di dunia. Dunia Islam bukan miskin kekayaan alam, dan bahkan sebagian besar negara Islam kaya dengan alam. Kalau kita bicara tentang minyak, gas dan sebagainya, kebanyakan itu ada di negara-negara Islam. Pertanyaannya, kenapa nampak lemah? Ya, selain tadi akidahnya lemah, pemahamannya kurang, fisiknya lemah, militernya lemah. Jadi kota iman hati dan pemegang. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu ingat ketika ada seorang pemuda ketika berjalan atau ketika sholat kelihatannya lemah, maka dibentak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan begitu usul. Jadi tidak boleh ada orang Islam apalagi pemuda lemah. Dan kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW kalau berjalan keadaan ardu tawwalan, seolah-olah bumi dilipat karena begitu cepatnya Nabi berjalan. Bulan Mekah dilempar sekali jatuh di kota iman. Dan bahkan yang memperhatikan kesehatan bukan laki-laki saja, termasuk istri Aisyah radhiyallahu anha diajak lari dengan Rasulullah SAW. Suatu saat Aisyah menang, suatu saat Rasulullah menang. Ini menggambarkan bahwasanya orang yang berkualitas di antaranya adalah fisiknya harus sehat, harus kuat. Karena mungkin yang kita terima kita akan kuat dalam sholat berjamaah, kuat dalam tahajud, kuat dalam berpuasa, kuat dalam berjihad, kuat dalam menuntut ilmu, sementara fisik kita lemah. Dan itu sebabnya makanan minuman yang membahayakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan yang thayyib dan Allah mengharamkan yang khabith. Subhanallah. Tapi kenyataannya ada sebagian kaum muslimin yang mau makan dan minum yang khabith, yang tidak hati-hati di dalam makan dan minumnya. Yang keempat sekalian adalah sihatul jamaah. Sihatul al-jamaah. Umat ini akan kuat ketika yang ikhwatal iman hafizakumullah jamaahnya benar. Karena al-Islam dinul fardhi wal jamaah. Islam adalah agama individu dan berjamaah. Ya. Begitu banyak ayat-ayat Quran dan hadis Nabawi yang mengingatkan kita bahwa jamaah itu adalah karakter kaum muslimin. Orang yang hidupnya sendirian walaupun mengaku orang saleh, maka itu jauh daripada karakter ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Atau dalam surat Shad, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berperang di jalan seolah mereka adalah barisan yang sangat rapi. Berjamaah, ya, tidak boleh kita sendirian di pertandingan. Jadi ketika kita punya jamaah, maka jamaah itu kurang benar, bukan ditinggalkan dan diluruskan. Dan apa kriteria jamaah yang sehat, jamaah yang benar? Di antaranya bagus sekalian adalah apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf. Surat nomor 12 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini
yang sekaligus menjawab pertanyaan yang sering kita dengar. Ya Ustaz, jamaah umat Islam banyak, Ustaz juga banyak, kiai juga banyak, ormas Islam juga banyak, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya mengaku Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya Ustaz, saya ikut jamaah yang mana? Maka di antara jawabannya adalah surat Yusuf ayat 108. Apa kata Allah? Qul, katakan. Bapak Ibu masih ingat? Kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan qul, sebagai ulama mengatakan tujuannya adalah tadulla ala azamati ma qul alaihi, menunjukkan bahwasanya firman Allah yang jatuh setelah qul adalah syai'un azim, sesuatu yang besar. Ini menggambarkan betapa besarnya, betapa urgennya, betapa pentingnya dalam berjamaah. Seperti apa kriterianya? Allah berfirman yang pertama, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad, ini jalan. Ad'u ila Allah, aku berdakwah. Jadi jamaah yang selalu berdakwah di jalan Allah. Apapun nama jamaah di dunia ini, selama aktivitasnya adalah dakwah dan dakwah dan dakwah, itulah jamaah yang berkualitas. Karena tidak ada manusia yang terbaik yang lebih berkualitas daripada orang yang berdakwah. Dalilnya adalah surah As-Silat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya, perbuatannya, perjuangannya melebihi orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi orang-orang yang pemimpinnya, kadernya selalu berdakwah di jalan Allah. Kenapa orang yang berkualitas itu orang yang berdakwah? Pertama, karena dirinya adalah memang berkualitas, sehingga bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di pengadilan Allah nanti. Yang kedua, kenapa berkualitas? Karena dengan dakwahnya itulah masyarakat menjadi bertakwa kepada Allah. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 164. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illa nuhlikuhum aw nu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat yang pekerjaannya musik, hobinya cuma berkomentar, hai kenapa kamu pada dai sibuk menasihati masyarakat, toh dalam masyarakat berdosa, karena nanti Allah sendiri yang mengajarnya, yang membinasakan, kenapa kamu sibuk-sibuk seperti itu? Maka jawabnya mereka, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab para aktivis dakwah, agar kami punya alasan ketika menghadap Tuhan kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kami selama di dunia sudah melaksanakan tugas berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah. Dan yang kedua, wala'allahum yattaqun, alasan. Dan agar supaya mereka bertakwa. Dan ini kita saksikan bersama. Daerah manapun, provinsi manapun, kota manapun, desa manapun, RT RW manapun, yang di situ banyak aktivis dakwah, bukan sekadar titelnya aktivis dakwah, berdakwah setiap saat, maka relatif lebih baik masyarakat lebih bertakwa dibanding tempat yang lain tidak berdakwah. Walaupun di sana mungkin ada orang yang alim, tapi dia tidak bergerak, tidak berharokat, tidak berdakwah, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Kemudian yang kedua, jamaah yang sehat adalah jamaah yang wuduhul ghair, jamaah yang orientasi dakwah itu jelas, tidak sama-sama, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bertanya, kami ini mau diajak kemana, mau dibawa kemana. Karena dalam berdakwah sebuah jamaah jelas orientasinya ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak manusia di jalan Allah, bukan ilayya kepada diri saya. Karena manusia, mubarik, ustaz, tetap manusia, tidak berubah menjadi malaikat.
Sehingga tidak boleh dalam berdakwah ya, mengajak orang untuk ikut diri, dan bukan ilaina kepada kami. Tidak boleh dalam berdakwah untuk mengikuti golongannya, jamaahnya, organisasinya, ormasnya. Karena organisasi manusia adalah tidak maksum. Manusia kumpulan dari manusia, bukan kumpulan malaikat, bukan kumpulan nabi. Maka yang didakwahkan jamaah apapun yang mengaku dia benar harus ilallah, orientasinya ada di hadapan Allah. Yang ketiga, ala basirah. Dakwahnya itu benar-benar yakin bahwa ini sesuai dengan ajaran Allah. Bukan dakwah yang saya kira barangkali kalau tidak salah khidmat saya. Tidak boleh sebuah jamaah ketika menyampaikan Islam yang menonjol pendapat orangnya, gurunya, tetapi harus basirah, basar, melihat sudut pandang yang benar. Baik basirah qalbiyah yakin atau basirah yang berkaitan dengan hujjah argumentasinya benar. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Jadi boleh saja kita berafiliasi dengan jamaah dakwah apapun, tapi yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada orang yang fanatik kepada golongannya, orang yang kultus individu pada gurunya. Meskipun kita menghormati guru, menyintai guru, mengagumi guru, tapi tidak boleh kultus. Karena kultus itu adalah sifatnya orang kafir. Makanya ketika mereka kultus yang dikultus pada Uzair, jadi musyrik Yahudi. Ketika Nasrani kultus pada Isa alaihissalam, musyrik juga. Itu dikatakan kultus. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah yang diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30 sampai 31, di mana sebab sesatnya umat manusia terdahulu itu adalah diantaranya al-ghulu, berlebihan dalam bentuk kultus atau fanatisme. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Makanya sekalian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang diakui oleh sahabat-sahabat, orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, tahu tentang Islam. Di antara saudaranya selain saudara itu izin dari Allah, doa dari Nabi SAW, dan ditarbiyah langsung oleh Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa antaqi, Allahumma alim taqil faqihu fiddin. Ya Allah, berilah dia ilmu tentang tafsir dan berilah dia pemahaman Islam yang mendalam. Nah, ketika ya ada sebagian kaum muslimin ya mempunyai pendapat yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika Nabi tamattu kemudian seseorang ada yang mengatakan tapi Abu Bakar, tapi Umar melarang, langsung Ibnu Abbas mengingatkan dengan tegas, ya, bagaimana kamu tidak binasa? Saya katakan Allah dan Rasulnya, kamu bilang berkata Abu Bakar dan Umar. Coba kalau sekalian di antara kita siapa yang bisa melebihi ilmu dan takwanya Abu Bakar dan Umar di zaman sekarang? Abu Bakar dan Umar orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh ya didahulukan daripada Allah dan Rasul. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasul, tidak boleh mendahului Quran dan Sunnah. Nah, jamaah yang seperti itu jamaah yang sehat, masya Allah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda jamaah yang kuat, yang menjadikan pemimpin dan kadernya berkualitas adalah al-qiyadah al-mukhlisah ala basiratin anak saya di sini maksudnya Rasulullah SAW. Rasul meninggal terus digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam dalam berdakwah. Jadi jamaah yang kuat, yang kokoh, yang berkualitas, jamaah yang pemimpinnya benar-benar ikhlas karena Allah, berjuangnya karena Allah, bukan yang
bukan dunia, bukan kepentingan, bukan kesenangan, lah. Tapi benar-benar kiadah dan mukhlisah. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah ditawari perempuan yang tercantik di Mekah, ditawari untuk menjadi orang yang terkaya di Mekah, ditawari menjadi raja penguasa Mekah, raja, dan tanpa harus ada pemilu dulu. Pemilu. Kalau Muhammad jadi raja, tapi syaratnya harus meninggalkan dakwah, tapi menolak itu semuanya. Karena beliau adalah kiadah yang mukhlisah ketika memimpin umatnya benar-benar hanya karena Allah. Allah Akbar. Inilah jamaah yang kuat. Kemudian yang kelima adalah al-jundiyah al-muti'ah, kader, prajurit-prajurit dakwah yang taat kepada pemimpin selama tidak menyuruh berbuat maksiat sudah tertentu. Subhanallah. Makanya dalam surat An-Nisa kita diingatkan oleh Allah dan diinstruksikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jamaah yang seperti ini yang kokoh dan yang terakhir yang bersih dari syirik. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Apakah syirik yang besar atau syirik yang kecil? Dan syirik yang kecil ini bahaya sekali. Belum yang besar lebih bahaya, tapi juga yang kecil bahaya sekali. Sampai kita diajari Nabi untuk berdoa agar tidak terkena syirik kecil. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa a'udzu bika min la a'lam. Kita minta perlindungan oleh Allah. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dalam syirik yang kita tahu atau syirik yang tidak tahu, syirik kecil, itu artinya inilah jamaah yang kokoh, yang kuat, yang pemimpin yang berkualitas, yang kadernya juga berkualitas militan, dihujat oleh siapapun, ya diteror oleh manapun, ya sudah ada yang jadi korban dibunuh tidak akan mundur dari perjuangan. Masya Allah. Dan yang terakhir sekalian, bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah mencetak umat Islam menjadi umat yang berkualitas. Yang terakhir adalah sihhatul mauqif, mempunyai sikap yang benar. Saudara sekalian, sebenarnya dunia ini adalah sebuah ma'rokah, pertarungan antara hak dan batin. Tidak sekedar antara ilmu dan kebodohan, tapi antara hak dan batin. Nah, saudara sekalian, yang sukses, yang berkualitas adalah orang yang punya sikap yang benar, bukan sekedar pemahaman yang benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara sikap yang benar, Allah tidak sekali kata rijal. Rijal sekali dalam Quran tidak selamanya artinya laki-laki saja. Ya memang laki-laki. Kemudian plusnya adalah mereka orang-orang yang berjuang, menjadi pahlawan, menjadi aktivis yang tegar dalam perjuangan, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat ya 20-23 dan selanjutnya Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, di antara orang-orang beriman, rijalun, laki-laki, tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan, Masya Allah, sadaqu ma ahadullah alaih, mereka jujur terhadap janjinya kepada Allah. Kejujuran ini dibuktikan dengan faminhum man qada nahbahu. Maka di antara mereka ada yang menemui ajal. Ulama tafsir mengatakan nahbahu itu adalah al-mautu fil jihad. Tidak sekedar mati, tapi tewas di medan jihad. Itu kata nahbu, non hak dan ba. Kalau al-mautu mati secara umum, tapi al-nahbu matinya tewasnya di medan jihad. Wa minhum man yantazir, dan sebagian mereka ada yang menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak berubah janjinya. Ketika banyak orang berjatuhan di jalan dakwah, tidak bangkit lagi, ya, terkena fitnah dunia dan fitnah yang lainnya, mereka tidak berubah janjinya sampai dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar. Inilah sekalian orang yang punya sikap yang benar dalam perjuangan. Terakhir kita berikan contoh sekalian kafirullah.
Bapak Ibu masih ingat bagaimana kepahlawanan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun imamnya banyak bukan satu-satunya. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika menghadapi penguasa yang zalim meskipun beragama Islam, karena penguasa beragama Islam, yang penguasa pada waktu itu mengikuti mazhab Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah itu mengatakan Quran ini makhluk. Bapak Ibu, kalau Quran itu makhluk berarti sama dengan apa? Maka Imam bin Hanbal karena beliau tetap tegar Quran bukan makhluk, karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Enggak ada seperti itu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Quran, enggak ada. Yang ada apa? Quran itu diciptakan atau turunkan? Anzal, maka kukuh dia. Tegar, dia kami dipenjara. Suatu saat beliau dikasih masukan ada ulama yang lain, ya imam, ya berdiplomasi aja. Artinya ini maksud Quran yang dicetak ini adalah makhluk, tapi kalau Quran yang firman Allah itu bukan makhluk. Imam Ahmad gak mau. Padahal kalau logika kita kan mendingan iya aman, gak usah dipenjara, sini bisa mengisi pengajian di masjid, di pesantren. Kenapa beliau memilih tegar, tidak mau berdiplomasi? Beliau menjawab, "Idza ajaba al-'alimu an taqiyah wa yajhalu al-jahilu fa mata yatabayyanu al-haq." Masya Allah, Bapak Ibu, jelas ya ungkapan Imam bin Hanbal. Ya tak jelas suaranya artinya apa? Idza ajaba al-'alimu an taqiyah. Kalau seorang alim ya, menjawabnya dengan diplomasi, tapi itu tidak jelas. Orang awam tidak tahan. Sementara masyarakat masih jahil, tidak paham Islam, gara-gara ulama yang tidak tegas dalam menjawab. Famata yatabayyanul haq, maka kapan kebenaran itu menjadi nyata? Jadi jangan sampai kita jadi ustaz, jadi ulama, gara-gara kita tidak tegas, masyarakat bertanya benar yang mana sih? Ini ustaz, ini ustaz. Ini kiai juga, ini mubalik juga. Yang benar yang mana? Kenapa? Karena ada orang yang tidak jelas dalam menjawab, maka beliau memilih bicara. Kalau itu sebelum saya tutup, jangan sampai nanti pilih bicara. Bukan situ maksud saya. Tetap ya sikapnya dengan sikap yang benar bahwa Quran bukan makhluk, tapi Quran dan kitab Allah, firman Allah. Saya lagi adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau diteror supaya berhenti dan datang, kemudian sampai beliau di penjara, diusir, ditakut-takuti untuk dibunuh. Apa kata beliau? Kalau saya diusir, maksudnya dari Syam, karena beliau sampai diusir dari Syam sampai ke Iskandariya. Syam itu kalau sekarang Pak, ya itu yang sekarang negara Suriah, Palestina, Lebanon, ya, Urdun itu masuk wilayah Syam. Beliau diusir menuju ke Iskandariya di Mesir. Apa kata beliau? Kalau saya diusir sampai ke luar negeri, maka ikhraji siyah. Ketika saya diusir, berarti saya bisa jalan-jalan gratis. Kalau liburan Thailand dan itu bayar pajak biasanya. Itu belum. Kalau saya berdakwah dan tetap mereka musuhi saja, saya di penjara, maka beliau katakan wasijni khalwah. Dan ketika saya di penjara, berarti kesempatan saya untuk berpacaran dengan Allah. Khalwah itu adalah terjemahannya pacaran, sendirian, mesra. Artinya ketika orang di penjara, saudara sekalian, jauh dari istri, jauh dari keluarga, jauh dari harta, maka ketika itu Bapak sekalian, hafizakumullah, biasanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala jadi mesra. Makanya di dalam sejarah para ulama, tidak sedikit ulama justru ya mempunyai prestasi yang luar biasa menyelesaikan karangan tafsirnya justru ketika di penjara. Contoh Syekh Yusuf rahimahullah fi Al-Quran dan jilid penjara. Dari ulama yang sendiri Pak Hamka mengarang kitab Al-Azhar di mana? Di penjara. Berarti Bapak kalau mau khatam Qurannya
Tafsirnya Pak? Harus tahu. Nah, jangan begitu, itu kesimpulannya yang benar. Tentu saja kita ingin hidup selamat dunia akhirat aja. Tetapi kalau ada ujian, kita tidak berlari, kita bersabar. Dan kalau saya dibunuh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qatli syahadah. Dan kalau saya dibunuh, maka saya terbunuh dalam keadaan syahid karena tewas di medan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Kalau seluruh kaum muslimin seperti ini, Pak. Orang kafir berani menyadar, Pak. Orang-orang yang kafir berani kan bagi kondom, Pak. Bapak Ibu, kondom dibagi-bagi, sementara jilbabnya poluan dipercepat atau diundur, Pak? Pak, jilbabnya diundur, kondomnya di negara yang mayoritas beragama. Pertanyaannya, ayat muslimun, di mana orang-orang Islam? Inilah segala ilmuah yang bisa kita sampaikan tentang Quran dan Sunnah membangun umat yang berkualitas. Semoga ya muhadarah ini bukan sekedar rekreasi intelektual, tapi semoga menjadi kurikulum kehidupan kita dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah manusia yang berkualitas, mengikuti para nabi, para rasul dan ulama-ulama terbaik. Dan kita tutup dengan doa dari Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.